Shalom Aleichem Beshem Yeshua HaMashiach. Salam bagimu dalam nama Yesus Sang Mesias. Kali ini kita akan membahas tentang pengenalan akan Allah berdasarkan pada ajaran Paulus dan ajaran Muhammad. Allah yang disembah Paulus dan Allah yang disembah oleh Muhammad. Nah, kalau kita melihat bahwa Yesus Kristus berulang kali menyebut Allah sebagai Bapa. Bahkan di dalam perjanjian lama sendiri menggambarkan Allah yang disembah oleh orang-orang Yahudi atau Israel sebagai Bapa dan Israel adalah anak-anaknya. Misalnya kita baca dalam Keluaran pasal 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Dalam Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi Yesus mengatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan yang lebih lagi ketika Yesus baru selesai dibaptis dan keluar dari air, ada suara yang berseru dari sorga. Dalam Matius pasal 3 ayat 17, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi kalau kita lihat dalam Alkitab, relasi Allah dengan umatnya, apalagi dengan Yesus Kristus, itu adalah relasi keluarga yang menggambarkan hubungan antara bapa dengan anak atau bapa dengan anak-anaknya. Jadi kita bisa melihat ya, inilah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Mari kita lihat bagaimana dengan Paulus dan Muhammad. Kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul, Paulus itu sangat-sangat mengenal hukum Yahudi atau hukum Israel. Bahkan dia juga tahu bahwa Allah yang disembahnya itu adalah Bapa bagi umatnya. Jadi dia sudah mengetahui dengan sangat pasti, dengan sangat baik Allah yang disembah oleh orang Yahudi maupun oleh orang Israel dan juga oleh dirinya sendiri. Dalam setiap tulisannya tentang Allah, dia selalu menyebut Allah sebagai Bapa, sebagaimana yang dipahami oleh orang Yahudi. Misalnya dalam Roma pasal 8 ayat 15, tulisan Paulus, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. 1 Korintus 1 ayat 3 mengatakan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi Allah yang dikenal oleh Paulus itu adalah Allah yang juga dikenal atau disembah oleh orang Yahudi, oleh orang Israel. Dalam hal ini juga Allah yang diberitakan oleh Paulus itu juga adalah Allah yang diberitakan oleh Yesus Kristus sebagai Bapanya dan juga sebagai Bapa bagi umat-umatnya. Nah, bagaimana dengan Muhammad? Kalau kita melihat latar belakang Muhammad yang lahir di Arab, bahkan dia hidup di bawah asuhan kakeknya Abdul Muthalib, yang juga tidak mengenal hukum Yahudi, hidup dalam lingkungan penyembahan berhala suku Quraisy, maka semua hal ini akan sangat berpengaruh bagi pemahaman mereka dalam mengenal Allah. Kita bisa menjabarkan dengan sangat panjang, bahkan belum lagi kita menjabarkan Muhammad sendiri tidak mengetahui tentang kehidupan, keyakinan Yahudi ataupun Israel tentang relasi mereka dengan Allah. Makanya banyak hal yang bertentangan dengan ajaran Muhammad. Tapi kita akan melihat beberapa sumber saja untuk melihat bagaimana hubungan antara Muhammad dengan Tuhannya yang sebenarnya punya perbedaan dengan orang-orang Yahudi maupun orang-orang Kristen. Misalnya kita lihat dalam Quran surah Al-Ikhlas 112 ayat 4, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi surah ini memberikan indikasi bahwa Allah Subhanahu wa taala bukanlah Bapa sebagaimana yang disebut orang-orang Yahudi atau Israel tentang Allah. Dan Muslim diharamkan memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan Bapa. Kenapa? Karena hal ini akan melanggar teologi mereka tentang tauhid. Dan juga dalam Quran surah 27:91, aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, dalam kurung Mekah. Surah ini tentunya memvalidasi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah Allah orang Yahudi yang berdiam di Gunung Sion. Misalnya kita baca dalam Mazmur 132 ayat 13 sampai 14. Jadi kalau kita melihat dari pengenalan akan Allah,
antara Paulus dan Muhammad, kita sudah harus mengakui bahwa Islam itu menyembah Allah yang berbeda dengan Yahudi atau Israel, termasuk nabi-nabi Israel seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang sebenarnya Allah orang Yahudi atau Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub disembah oleh orang Kristen dalam inkarnasinya menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Sehingga pernyataan bahwa agama samawi adalah Yahudi, Kristen, dan Islam merupakan satu pernyataan yang harus dikaji atau ditinjau ulang. Sebab dari segi teologi pengenalan akan Allah saja itu sudah berbeda antara Allah yang disembah Yahudi, Kristen, dan juga yang disembah oleh Islam. Yahudi dan Kristen itu memiliki kesinambungan teologi, tetapi tidak dengan Islam yang memiliki jalur teologinya sendiri. Bagaimana pendapat kalian? Tuhan Yesus memberkati.